Preman Tanjung Priuk adalah sebutan untuk kelompok preman yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Kelompok ini dikenal menguasai berbagai aktivitas ilegal di pelabuhan, seperti pemalakan, pengaturan bongkar muat barang, dan pengamanan liar. Preman Tanjung Priuk kerap terlibat dalam konflik dengan kelompok preman lain yang ingin menguasai wilayah atau bisnis di pelabuhan tersebut. Mereka juga dikenal melakukan pemerasan terhadap pengusaha dan sopir truk yang melintas di area pelabuhan. Kontroversi terbesar yang melibatkan preman Tanjung Priuk adalah aksi kekerasan dan bentrokan berdarah dengan kelompok rival, termasuk bentrokan yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian besar bagi aktivitas pelabuhan. Meskipun sering jadi sorotan aparat, pengaruh kelompok ini sempat sulit dibendung karena kedekatan dengan oknum-oknum tertentu di lingkungan pelabuhan dan pemerintahan setempat. Seiring dengan upaya penertiban dan modernisasi pelabuhan, kekuatan preman Tanjung Priuk mulai menurun, tapi reputasinya sebagai penguasa dunia gelap pelabuhan tetap dikenang. Talib Makarim berasal dari ND, Nusa Tenggara Timur, dan dikenal sebagai salah satu preman berpengaruh di Jakarta sejak akhir 1990. Ia memimpin kelompok bernama Kelompok ND yang anggotanya didominasi orang-orang asal NTT. Kelompok ini menguasai jasa pengamanan di berbagai klub malam elit dan pusat hiburan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Talib dikenal sebagai sosok yang tenang namun berbahaya dan memiliki jaringan kuat dengan berbagai kalangan, termasuk aparat keamanan. Ia tidak hanya bergerak di dunia kekerasan, tapi juga dalam pengaturan logistik hiburan malam seperti distribusi minuman keras. Kontroversi terbesar dalam kariernya terjadi pada tahun 2010 ketika terjadi bentrokan berdarah antara kelompoknya dan kelompok John Kay di sebuah klub malam. Insiden tersebut menewaskan dua anggota dari kubu Kay dan mempertegas reputasi Talib sebagai tokoh yang berada di pusat perseteruan kekuasaan dalam dunia premanisme Jakarta. Setelah kejadian itu, nama Talib mulai jarang terdengar, meski pengaruhnya tetap diingat oleh banyak pelaku dunia malam hingga saat ini. Basri Sangaji lahir di Ambon, Maluku. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh preman paling berpengaruh di Jakarta pada akhir 19 hingga awal 2000. Kariernya dimulai dari dunia pelabuhan, di mana ia membentuk kelompok yang menguasai wilayah Tanjung Priok dan sekitarnya. Basri membangun reputasi sebagai sosok yang keras, loyal terhadap kelompoknya, dan ditakuti di kalangan pelaku usaha maupun kelompok preman lain. Ia sering terlibat dalam konflik terkait jasa keamanan, distribusi logistik, dan pengaruh di pelabuhan. Salah satu rival terbesarnya adalah John Kay, yang juga berasal dari Indonesia Timur. Konflik antara kelompok Basri dan John Kay beberapa kali memuncak dalam bentrokan berdarah. Puncaknya terjadi pada tahun 2004 ketika Basri Sangaji tewas ditembak di Hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. Peristiwa ini mengguncang dunia bawah tanah Jakarta dan menjadi simbol brutalnya persaingan antar geng preman elit. Setelah kematiannya, pengaruh kelompok Basri perlahan memudar. Namanya tetap dikenal di kalangan lama sebagai bagian dari sejarah kelam kekuasaan informal di ibu kota. Namun, seperti banyak tokoh preman lainnya, kiprahnya jarang dibahas secara terbuka dan resmi dalam sejarah Indonesia modern. Daeng Aziz. Daeng Aziz adalah salah satu tokoh preman yang dikenal di Jakarta, terutama aktif pada era 1910-an. Ia berasal dari Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam dunia premanisme, khususnya di kawasan Jakarta Timur. Daeng Aziz memimpin kelompok preman yang terlibat dalam berbagai aktivitas seperti pemalakan, pengamanan liar, dan penguasaan wilayah pasar serta terminal. Ia dikenal memiliki jaringan luas dan kemampuan mengendalikan wilayahnya dengan cara yang keras dan tegas. Kontroversi terbesar yang melibatkan Daeng Aziz adalah keterlibatannya dalam berbagai bentrokan antar kelompok preman serta dugaan pemerasan dan penganiayaan. Aksinya yang brutal membuatnya ditakuti, sekaligus menjadi salah satu figur kontroversial dalam sejarah premanisme Jakarta. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Daeng Aziz menurun akibat penertiban aparat dan perubahan sosial di Jakarta, namun namanya tetap dikenal sebagai bagian dari dunia preman masa lalu. John Kay. John Kay adalah salah satu preman paling terkenal dan kontroversial di Indonesia, khususnya di Jakarta. Ia berasal dari Maluku dan memimpin kelompok preman yang sangat berpengaruh sejak awal 2000-an. John Kay dikenal karena kemampuan organisasinya yang kuat dan jaringan luas di dunia kriminal dan jasa pengamanan ilegal. Kontroversi terbesar yang melibatkan John Kay adalah keterlibatannya dalam berbagai aksi kekerasan, termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada tahun 2019 saat terjadi penyerangan berdarah di sebuah rumah di Tangerang yang menewaskan beberapa orang. Kasus ini membuat John Kay dan kelompoknya menjadi buronan polisi dan mendapat sorotan media nasional. Selain itu, John Kay juga dikenal sering terlibat dalam persaingan sengit dengan kelompok preman lain, termasuk kelompok Talib Makarim, yang kerap berujung bentrokan brutal. Meski begitu, John Kay tetap menjadi figur sentral dalam dunia premanisme Indonesia hingga kini.
Ucu Ranu Wijaya adalah salah satu tokoh preman legendaris yang dikenal di Jakarta, khususnya di kawasan Jakarta Selatan, pada era 1910-an hingga awal 2000. Ia berasal dari daerah Jawa Barat dan dikenal sebagai sosok yang memiliki jaringan kuat dalam dunia hiburan malam dan jasa pengamanan informal. Ucu Ranu memimpin kelompok preman yang menguasai beberapa klub malam dan pusat hiburan di Jakarta Selatan. Ia dikenal pintar mengatur strategi dan membangun hubungan dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan pengusaha hiburan. Kontroversi terbesar yang melibatkan Ucu Ranu adalah keterlibatannya dalam berbagai bentrokan antar kelompok preman, serta dugaan pemerasan dan penguasaan wilayah bisnis hiburan malam secara paksa. Meskipun begitu, ia dianggap sosok yang cukup disegani dalam dunia preman karena kemampuannya menjaga kestabilan di wilayahnya dengan cara yang terorganisir. Seiring waktu, pengaruh Ucu Ranu mulai menurun akibat tindakan penertiban dari aparat dan perubahan struktur dunia hiburan malam di Jakarta. Namun, namanya tetap menjadi bagian dari sejarah premanisme ibu kota. Hercules Rosario Marshall. Hercules adalah salah satu preman terkenal di Indonesia, khususnya aktif di Jakarta pada era 1990-an hingga awal 2000. Ia dikenal sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh dalam dunia jasa pengamanan ilegal dan pengaturan bisnis hiburan malam. Hercules memimpin kelompok preman yang menguasai wilayah tertentu di Jakarta dan dikenal memiliki jaringan luas dengan aparat keamanan serta pengusaha. Ia sering terlibat dalam penyelesaian konflik antar kelompok preman maupun masalah bisnis ilegal. Kontroversi terbesar yang melibatkan Hercules adalah dugaan keterlibatan dalam berbagai aksi kekerasan, intimidasi, serta penguasaan wilayah secara paksa. Meski begitu, namanya jarang terlalu terekspos media, tapi tetap dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah premanisme ibu kota yang penuh kontroversi. Ismail Ayam Jago adalah salah satu preman legendaris yang dikenal di Jakarta pada era 1980-an hingga awal 1990. Ia berasal dari Betawi dan mendapatkan julukan Ayam Jago karena gaya bertarungnya yang cepat, keras, dan selalu berada di barisan depan saat bentrokan terjadi. Namanya sangat dikenal di kawasan Jakarta Timur, terutama di wilayah pasar-pasar dan terminal. Ismail memimpin kelompok preman yang menguasai jasa parkir liar, pemalakan pedagang, hingga pengamanan pasar dan terminal. Ia dikenal dekat dengan beberapa pejabat setempat pada masanya, sehingga seringkali lolos dari jerat hukum. Kontroversi terbesar dalam hidupnya adalah keterlibatannya dalam berbagai bentrokan antar kelompok preman yang menewaskan beberapa orang. Ia juga disebut-sebut sering memungut uang keamanan secara paksa dari pedagang kecil dan sopir angkot. Aksinya yang brutal dan sulit dikendalikan membuatnya ditakuti, namun juga dibenci. Setelah beberapa kali keluar masuk penjara, namanya mulai tenggelam seiring dengan berkurangnya kekuatan preman jalanan di Jakarta. Meski begitu, Ismail Ayam Jago tetap dikenang sebagai simbol era kekuasaan preman lokal sebelum sistem keamanan formal diperketat oleh pemerintah.